Wanita ini melompat ke Samudra Arktik pada suhu tiru 0 di bawah 0. Semua orang mengenakan jaket bulu. Dia hanya mengenakan pakaian selam tipis, dan dia tidak merasakan dingin sama sekali. Anna menolak teman-temannya. Ia menggigit snorkelnya, dan menyelam ke dalam air es. Airnya tertutup es. Laut pun hening, kecuali secercah cahaya melalui lubang. Kegelapan menguasai dunia yang dingin ini. Anna tidak takut. Perhatiannya tertuju pada pemandangan di hadapannya. Sekelompok paus berenang ke arahnya. Dengan rasa ingin tahu mengamati wanita itu. Tiba-tiba, Anna memperhatikan ekor paus kecil dengan jaring ikan yang melilit ekornya. Ia berenang ke arahnya, dan paus muda itu tahu bahwa manusia di depannya ada di sana untuk membantunya. Ia tetap berada di tempatnya. Siapa sangka bahwa wanita ini akan mempertaruhkan hidupnya hanya untuk membersihkan tumpukan jaring ikan. Anna berenang perlahan di belakang paus muda, menarik belati dari kakinya, mengiris keras melalui jaring keras dengan kekuatan. Paus muda memutar ekornya sebagai respons. Jaring terlepas tanpa hambatan. Keluarga paus berenang ke arah Anna. Sebuah gerakan diam-diam dari rasa terima kasih. Anna membeku sejenak. Kembali ke pantai. Dia dengan bersemangat mengatakan kepada semua orang, bayi paus tidak bisa berenang sendiri, karena jaring itu mencekik ekornya. Sekarang masalahnya sudah terpecahkan. Hanya harus menunggu es pecah, dan itu saja. Tapi itu tidak semudah yang Anna pikirkan. Menjelang sore hari, suhu udara turun secara dramatis. Air di mulut gua telah membeku lagi. Keluarga paus belum makan selama 7 hari. Untuk bertahan hidup, mereka telah menggunakan semua energi mereka. Dan bukan itu saja, kondisi paus muda belum membaik. Meskipun mereka telah terbebas dari jaring, tetapi luka di mulutnya telah memburuk. Ia juga memiliki kasus pneumonia yang parah. Kerumunan orang bingung, tetapi tidak ada gunanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar kapal pemecah es segera tiba. Larut malam, suhu telah turun hingga -45 derajat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gumpalan es di mulut gua semakin tebal dan tebal. Setiap pergantian udara menjadi lebih sulit. Orang-orang memecahkan es secepat. Esnya tidak cukup cepat pecah. Mereka akan tenggelam di bawah air. Mereka harus meminta bantuan kota. Segera, Anna tiba di tempat kejadian dengan bantuan. Kaum bersaudara telah membawa alat penyelamat es mereka sendiri. Itu ada di dalam air, sehingga air tidak akan membeku. Tetapi ketika mereka mengeluarkan Deicher, Anna terkejut bahwa yang disebut Deicher itu hanya sepotong papan busa yang diikatkan ke kipas angin. Tetapi melihat kepercayaan diri Tom bersaudara, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ia tidak punya pilihan selain mencoba. Tetapi sebelum mesin itu bisa bekerja, generator mati lebih dulu. Suhu rendah membekukan bahan bakar generator. Anna bergegas menelepon Mike untuk mendapatkan generator baru. Dan dalam perjalanan, generator tidak boleh dimatikan atau akan membeku lagi. Ketika Mike tiba dengan tergesa-gesa, dia akan naik pesawat, tetapi ia dicegah untuk melakukannya karena kabin ditutup. Asap knalpot dari generator akan mencekik orang-orang di dalamnya. Paus berada dalam bahaya. Tidak ada yang bisa dilakukan Anna. Dia mengatakan kepada pilot untuk tidak menutup palka dan terbang dalam angin dingin. Sebuah keputusan yang hampir membunuh semua orang. Di jalan, semua orang menggigil karena angin dingin. Suhu di dalam kabin -70 derajat. Udara yang berhembus keluar dari kabin menghantam wajah mereka, berubah menjadi embun beku putih. Tiba-tiba, pesawat meluncur. Alarm berbunyi. Semua orang sangat gugup. Kelopak mata pilot membek, sulit untuk dilihat. Pesawat perlahan-lahan jatuh. Anna berteriak putus asa. Mike memikirkan jalan keluar, jadi dia mengabaikan penolakan pilot. Ia memegang kepala pilot dan mulai menjilati matanya. Meskipun prosesnya sedikit menjijikkan, tapi itu bekerja dengan sangat baik. Beberapa orang tiba di tempat kejadian. Daya disambungkan kembali. Unit penghilang es berungsi. Krisis sudah berakhir untuk saat ini. Semua orang menghela napas lega. Tetapi pemecah es itu dalam masalah besar.